Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak yang kami muliakan, para pemuda yang kami banggakan, dan anak-anak yang kami sayangi karena Allah Tabarakar Rahman. Syukur kita kepada Allah Rabbuna Jalla fi'ula. Allah senantiasa memberikan kita nikmat untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Hati siapa pula yang tidak berbunga-bunga ketika masjid dipenuhi oleh anak-anak muda, remaja, para pemuda. Masya Allah. Semoga anak-anak kita yang hadir di masjid ini dan semua generasi kita umat Islam ini diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Satu hari di saat khatib dulu masih pesantren, Buya kami bercerita, ada seorang ayah datang ke pondok meminta doa kepada Buya agar anak kandungnya mati segera. Allahul musta'an. Tentulah Buya kaget. Ada apa kira gerangan sampai sedemikian rupa minta doa kepada beliau? Dan ternyata sang ayah yang mengadu ini meluapkan isi hati dengan segala kesedihannya kepada Buya. Ternyata belum beberapa waktu saat itu, anak seorang ayah yang malang ini dipukul oleh anak kandung yang dia minta didoakan agar segera mati tersebut, memukulnya dan terpentallah dengan jarak yang sedemikian jauh. Allahul musta'an. Apa yang hendak kita kata? Tentu kita akan berkata, anak durhaka. Ma'asyiral muslimin, betul. Tetapi pada kesempatan ini, khatib ingin mengajak diri khatib yang banyak kekhilafan, kekurangan ini, dan semoga memberi etibar bagi kita semua. Maka tema khutbah kita pada Jumat kali ini, ayah atau orang tua durhaka. Satu hari
ada seorang ayah yang datang mengadu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia berkata kepada Amirul Mukminin, "Inna bani hadza ya'uqquni." Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya anakku ini dia durhaka kepadaku. Tentulah dia mengadu kepada Amirul Mukminin dengan segala bentuk perangai anaknya. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memberikan nasihat kepada anak ini. Ama takhafullaha fi uquqi walidik? Apakah engkau tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala berbuat durhaka kepada ayahmu? Karena sesungguhnya seorang ayah ada hak dari anaknya. Begini dan begitu Umar bin Khattab pun memberikan nasihat kepada anak ayah tersebut. Tapi anak ini ternyata juga pintar. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, amalil ibni ala walidihi haqqun. Wahai Amirul Mukminin, apakah seorang anak juga memiliki hak dari ayahnya? Ala walidihi haqqun. Adakah hak seorang anak dari ayahnya? Tentulah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ya betul, ada hak seorang anak dari ayahnya." Dan Umar bin Khattab pun merinci, "Nam haqqahu alaihi an yastanjiba ummahu." Seorang anak memiliki hak dari ayahnya agar ayahnya dulu memilihkan dia seorang ibu yang baik. Wa husni ismihi, dan membaguskan namanya, bukan dengan nama yang jelek. Wa yu'allimahul kitaba, dan mengajarkan dia Al-Qur'anul Karim. Mendengar ucapan Umar bin Khattab, sang anak ini yang dicap oleh ayahnya durhaka berkata, "Fa wallahi ma yakunu li ibni ta'yirun biha." Wahai Amirul Mukminin, tidaklah pantas seorang anak mencelah sosok ayahnya. Lalu beliau pun mengatakan, "Saya tidak malu untuk mengungkapkannya." Kata anak ini, "Fa wallahi mastanjaba ummi." Demi Allah, ayahku ini tidak memilihkan aku ibu yang baik, tidak memilihkan aku ibu yang salihah. Wa ma hiya illa sindiyatun istaraha bi 400 dirhamin. Beliau pun merinci bagaimana ayah dia hanya memilih seorang ibu yang hanya dipandang murah saja. Karena dahulu disebutkannya maharnya. Kemudian seseorang yang tidak salihah, tidak baik. Wala hassana ismi, dan ayahku tidaklah memberikan aku nama yang bagus. Lalu dia menyebutkan namanya dengan nama yang memang jelek, dengan makna yang juga tidak bagus. Wala 'allamani min kitabillahi ayatan wahidah, dan ayahku ini tidak mengajarkan aku Al-Qur'an. Satu ayat pun. La ilaha illallah. Kira-kira apa jawaban Umar bin Khattab? Umar bin Khattab pun menghadapkan wajahnya kepada sosok ayah yang mengadu tadi. Sosok ayah anak tersebut. Taqulu ibni ya'uqquni, engkau katakan bahwa anakmu adalah anak yang durhaka. Faqad aqaqtahu qabla ay ya'uqqaka. Padahal sejatinya engkau telah berbuat durhaka lebih duluan sebelum dia berbuat durhaka kepadamu. Engkau lebih durhaka duluan kepadanya ketimbang sebelum dia durhaka kepadamu. Kum anni, beranjak kamu dari sisiku. Allahul musta'an. Hari ini disinilah yang perlu kita renung.
Tidak ada ranah kita menyalahkan istri atau menyalahkan siapapun, atau khotib ingin menyalahkan bapak-bapak. Justru ini adalah lecutan buat khotib sendiri. Kita dalam rangka muhasabatun nafs, introspeksi diri. Karena Nabi SAW sudah menyebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin dan setiap apa yang kalian pimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan, wa aktsarul auladi innama ja'a fasaduhum min qibalil aba. Saya memperhatikan kebanyakan anak rusak tersebut akibat orang tuanya. Orang tuanya yang tidak mendidik dia, yang tidak memperhatikannya. La ilaha illallah. Bukankah Nabi SAW menyebutkan ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah? Tidak ada anak yang dilahirkan melainkan anak ini dilahirkan dalam keadaan fitrah, bersih baik, ada fitrah Islamnya. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Orang tuanya lah yang menjadikan dia berperangai Yahudi, Nasrani atau Majusi, yang menjadikan dia anak durhaka, yang menjadikan dia anak nakal, jahat, bejat dan lain-lain sebagainya, dengan segala bentuk cap jelek kepada anak. Semua ini akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhirat kelak. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullah ayyuhal hadirun wa qu anfusakum wa ahlikum nara. Sahabat-sahabatku, bapak-bapak yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Satu hari dalam perjalanan dakwah di kampung, di pelosok sana, khatib bercerita dengan seorang ayah. Malam itu kami bercerita, lalu pun dia terbuka. Air saya menetes. Anak-anak saya tinggal di kota dan beliau sebutkan di kota mana. Dan terlihat di dinding rumahnya foto wisuda anaknya. Secara zahir, secara duniawi dia itu orang sukses. Tapi ternyata air mata bapak ini masih menetes, menangis. Kenapa? Beliau pun lanjutkan ceritanya di saat subuh dia sendiri yang salat, sementara anak-anaknya tidak perhatian dengan salat ini. La ilaha illallah. Kita bersyukur kepada Allah dan kita doakan bapak ini tidak hanya air matanya saja yang menetes, tapi juga ada tindak lanjut dari penyesalan hidupnya. Karena yang terjadi nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhirat kelak. Bagaimana pendidikan kita terhadap seorang anak yang telah Allah karuniakan kepada kita. Kalau ada Allah titipkan kepada kita emas, intan, berlian, akan kita jaga dengan baik, kita rawat, jangan sampai kotor. Sebab ini barang mahal. Sungguh anak kita adalah anugerah yang paling mahal dalam kehidupan ini. Lihatlah sahabat-sahabat kita yang Allah Ta'ala belum karuniakan anak. Dan memang Allah Ta'ala sudah pilih. Ada orang yang dikaruniakan oleh Allah Ta'ala anak laki-laki saja, ada anak perempuan saja, ada yang punya anak laki-laki dan anak perempuan, dan ada orang yang tidak punya anak sama sekali. Para nabi pun juga ada demikian. Ma'asyiral muslimin, mungkin kita akan berkata, oh saya sudah didik anak saya di MDA Ustaz, saya antarkan anak saya ke pesantren, ke MTS, ke madrasah. Baik, karena kita sedang introspeksi diri.
Anak kita antarkan pergi MDA, umurnya 6 tahun. Sementara anak kita bersama kita dan bersama ibunya sejak mulai dalam kandungan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawira. Kata Jundub bin Abdullah, kami bersama Nabi remaja yang tengah tumbuh kembang, anak-anak. Awal-awal Islam dulu. Kami belajar iman qabla an nata'allama al-Quran, sebelum belajar Quran. Maka bertambah keimanan kami. Artinya sebelum anak belajar Al-Quran, Nabi tuntunkan belajar iman. Anak umur 6 tahun diantar ke guru ngajinya belajar Quran. Di tempat guru ngajinya hanya 1 jam, paling lama 2 jam. Atau di MDA taruhlah pulang sekolah dari jam 2 sampai jam 5 sore. Di mana anak kita belajar iman? Makanya Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berkata kepada salah seorang tabi'in, wa antumul yawm ta'allamuna al-Qur'an qabla al-iman. Kalian salahnya hari ini belajar Quran sebelum belajar iman. Ternyata belajar Quran sebelum belajar iman saja tidak tepat. Apalagi belajar sains, belajar ilmu yang lain. Iman dimasukkan sehingga anak kita tahu adab kepada orang tuanya. Maka Ali menyebutkan, ku anfusakum ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Ali radhiyallahu taala anhu menyebutkan maknanya, addibuhum wa'allimuhum. Tanamkan adab, ajarkan ilmu. Adab dulu baru berilmu. Dan adab yang paling penting adalah adab kepada Allah Rabbuna Jalla fi'ula. Adab kepada Nabi, adab kepada para sahabat Nabi, adab kepada para ulama, adab kepada orang tua. Allahu Akbar. Dulu orang tua kita menjelang tidur, mereka Masya Allah tidak hanya mengusap punggung kita. Kenangan itu pasti ada di antara kita. Mereka mengusap punggung kita dan bercerita kepada kita. Sayang, ada cerita yang baik dan ada cerita yang hanya cerita tidak bermakna. Kewajiban orang tua sekian tahun sampai 6 tahun itu dekat dengan anaknya, membisikkan cerita tentang iman. Apa makna cerita iman itu, Ustaz? Cerita bahwa setelah kehidupan ini ada kematian, perjalanan ke alam akhirat. Cerita para nabi, cerita orang-orang saleh. Inilah makna belajar iman. Di mana kita sejak 0 tahun sampai 6 tahun tersebut? La ilaha illallah. Ketika kita tidak mendidik anak sesuai dengan level usianya, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, semua kita wajib mendidik anak sesuai pada levelnya. Ketika kita tidak tahu, sekarang ranah kita, waktu kita bertaubat, belajar agama, meminta maaf kepada anak, mendidik istri, membincangkan dengan mereka. Bukankah cita-cita keluarga yang paling mulia adalah keluarga yang bersatu menuju surga Allah yang penuh dengan kenikmatan? Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita agar tidak menjadi orang tua durhaka yang berakibat menjadikan anak kita menjadi anak durhaka pula. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa dhurriyyatihi wa 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma hafaz baladana Indonesia ya Allah. Allahumma hafaz wilayatan Riau ya Allah. Allahumma hafaz hadhil qarya Tratabulu ya Allah. Allahumma barik hadzal masjid ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.